umat Islam harus belajar politik, itu satu. Kalau tidak nyalu ada kawan. Kini kan udang makan udang. Udang makan udang tapi udang nanti dia. Urang makan urang tapi urang nanti dia. Nah, kita tidak boleh nanti dia. Ada moralitas yang dipegang oleh tokoh-tokoh agama Islam bahwa ulama mereka itu harus karismatik. Itu satu, karismatik dan ilmunya dalam. Jika posisinya sudah seperti itu, maka penguasa akan datang minta nasihat, ya. Akan datang minta nasihat. Saya masih menyaksikan gubernur, bupati, kepala daerah di Sumatera Barat datang menemui ulama, Datuk Palimokayo, meminta nasihat. Datang ke Canduang meminta nasihat. Datang ke Dinia Putri meminta nasihat. Ada karismatiknya. Nah, persoalannya hari ini, adakah ulama karismatik? Kita anggap ada. Adakah penguasa meminta nasihat? Ini karismatik ini sekarang apa indikasinya seseorang karismatik? Misalnya ulama-ulama NU, banyak pejabat-pejabat negara yang meminta nasihat kepada ulama-ulama NU, ulama-ulama terbiah. Nah, yang tadi itu kan karismatik. Tapi kan ada kelas-kelasnya. Ada yang sangat karismatik, ulama besar di bawah-bawahnya, kemudian sampai ustadz mubalik. Itu tidak menutup pintu bagi pemuka-pemuka Islam untuk masuk ke pemerintahan, ke DPR RI, DPRD, bahkan istana. Tidak menutup pintu bahwa pemerintah harus meminta nasihat kepada ulama, itu benar. Tetapi itu tidak mengharamkan pemuka-pemuka Islam ada di pemerintahan. Tidak sama sekali. Jika kita menjauhi pemerintahan, jika umat Islam menjauhi pemerintah, maka apa yang mesti kita suarakan tidak akan sampai. Di situ letak problemnya. Karena itu, orang-orang yang mengerti politik Islam, pemuka-pemuka Islam, menjadi bupati, anggota DPR, menjadi menteri kalau bisa, bahkan presiden. Nah, ketika dia sudah duduk, apakah dia berbicara untuk aspirasi itu atau tidak, itu problem dia lagi. Jadi begini, kita masuk itu bukan untuk menyerahkan diri pada keinginan pemerintah, tetapi mewarnai, menggarami pemerintah. Itu boleh, itu harus. Kan ini Indonesia sebuah wadah seperti Kuali yang di dalamnya adalah orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tentu kebijakan-kebijakan yang akan lahir kalau tidak datang pula dari kita, tentu menjauh dia. Jadi masuk ke dalam tidak apa-apa. Gunakan kekuasaan. Kalau kita tidak berkuasa, gimana cara? Itu celik-celik jauh. Selai. Tidak lepek dah mencaguk-caguk suka. Orang bantai wak tidak lepek darah dah. Memang harus ikut jadi memainkan bangsa ini. Bangsa ini harus kita pelihara dengan ikut di dalam sistem. Kalau kita berada di luar sistem, kita nggak bisa berbuat banyak. Nah, masalahnya kemudian adalah memerlukan intelektualitas. Sebab ilmu agama saja tidak cukup, intelektualitas saja tidak cukup, adab saja tidak cukup, ilmu saja tidak cukup. Dia harus padu padan. Padu padan ilmu itu cukup satu keranjang, bergeraklah kita untuk masyarakat banyak. Ekonomi rakyat yang akan dipelok, jalan yang akan dipelok, kesehatan rakyat yang akan dipelok, pendidikan yang akan diperbaiki, sistem pemerintahan, sistem pengelolaan masjid dan lain-lain. Jadi itu perlu kebijaksanaan baru yang lahir dari pemikir-pemikir Islam, intelektual Islam atau ulama-ulama kita. Nah, kita sebagai orang Indonesia wajar tidak puas terhadap apa yang terjadi. Kita tidak puas pada Pak Harto, tidak puas pada Habibie, tidak puas pada Gus Dur, tidak puas sama Mega, tidak puas sama SBY, tidak puas sama Jokowi. Itu wajar karena memang ada terminal akhir yang akan kita tuju, yaitu adil dan makmur. Kita juga tidak puas sama Ahok, sama Anies. Nah, itu adalah manusiawi. Yang menjadi masalah adalah
menganggap bahwa apa yang harus kita capai, cita-cita luhur itu harus terjadi hari ini. Itu salah. Dan yang kedua, ketika kita sama-sama mengayuh biduk ini ke depan, di tengah jalan banyak kebocoran. Kebocoran ini sudah disebut oleh ayah Prabowo dalam sidang Ikatan Sarjana Ekonomi ISEI di Bukit Tinggi pada tahun 90-an. Waktu itu saya sedang meliput di Bukit Tinggi, sidang ISEI itu, dan di kalangan wartawan terjadi pembicaraan bahwa ada sebuah statement yang sangat baik, yang layak dikutip, yaitu pernyataan ayah Prabowo yang menyebut telah terjadi kebocoran 30% pada anggaran APBN. Sehingga waktu itu kami berburu makalahnya. Yang terjadi adalah makalahnya habis dan terpaksa dibeli. Nah, besoknya jadi berita utama di semua surat kabar. Dan waktu itu tidak ada rilis. Kita beli makalahnya karena sudah langka, sudah tidak ada lagi. Nah, kebocoran-kebocoran itulah yang disebut hari ini dengan korupsi di mana-mana. Bahkan dirampok uang bansos. Itu menyebabkan kekecewaan di tengah-tengah masyarakat. Menyebabkan kekecewaan. Sehingga ada ungkapan rakyat, "Sia akan jadi pemimpin terserah dan nasib wak kebentuk ikojo." Atau ungkapan lain, "Lah 7 kali sawah tagadai dan nasib tidak berubah." Itu kan ungkapan yang menyebutkan bahwa dia menginginkan perubahan. Nah, perubahan itu harus dilakukan dengan cepat jika pemerintah membuat sebuah RKAP namanya ya, atau apalah APBN yang benar di dalam mengelola negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan tanpa korupsi. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah obat.